Halo semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Nah, kami berdua dengan Samuel Pandu dan Tatius Gifford akan mengunjungi sebuah tempat yang bisa dibilang memiliki nilai sejarah panjang. Namun belum semua orang mengetahui nilai historis maupun eksistensinya yang berada di pusat kota Jakarta. Tempat tersebut adalah Vihara Lupan, sebuah tempat ibadah umat Buddha yang juga dalam tanda kutip sekaligus merupakan sebuah kelenteng pada awal mula berdirinya di abad yang ke-19. Jadi tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita langsung saja berkeliling melihat ke dalam Vihara Lupan di dalam video berikut ini. Vihara Lupan merupakan sebuah rumah ibadah dengan nuansa etnik Tionghoa yang terletak di Jalan Pinangsia 1 nomor 49, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Yang letaknya itu sebenarnya ya sama sekali tidak jauh dari kawasan wisata Kota Tua, tepatnya di sebelah selatan stasiun Jakarta Kota. Dibangun pada tahun 1869, Vihara Lupan dibangun oleh komunitas tukang kayu imigran Guangdong atau biasa disapa sebagai suku Konghu oleh peranakan Tionghoa di Indonesia. Vihara Lupan memiliki nilai-nilai sejarah yang cukup panjang. Terhitung sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, banyak orang Belanda yang pada saat itu tinggal menetap di kota Batavia pergi menemui komunitas tukang kayu dan komunitas Tionghoa lainnya untuk membantu mereka membuat seperti furnitur, material kayu, hingga ukiran patung dan lain sebagainya. Dan sebagai bentuk balas jasanya, pemerintah kolonial di Batavia memberikan izin kepada masyarakat Tionghoa pada saat itu untuk mendirikan kelenteng Lupan yang masih berdiri hingga saat ini, serta memberikan bantuan seperti uang, material, tenaga kerja, dan yang lain sebagainya. Meskipun secara sah diakui sebagai vihara, masyarakat sekitar menganggapnya sebagai sebuah kelenteng karena pada zaman dahulu identitas asli tempat ibadah tersebut adalah sebuah kelenteng. Alasannya dikarenakan pada masa Orde Baru, kelenteng Lupan berubah menjadi Vihara Lupan demi menjaga eksistensi dan mempertahankan nilai-nilai kepercayaan dari tekanan pihak yang berkuasa pada saat itu. Unsur Buddhisme seperti patung Gautama dan Avalokitesvara diletakkan di dalam vihara tersebut. Setelah pasca Orde Baru, kelenteng Lupan memutuskan tetap mempertahankan statusnya sebagai sebuah vihara dan mulai melakukan banyak perubahan dan pemugaran seiring berjalannya waktu. Kembali pada masa sekarang, kini kita beralih ke dalam Vihara Lupan. Lokasi dari vihara tersebut dapat dibilang cukup unik karena dihimpit oleh bangunan rumah warga dan gedung sekolah suci hati di bagian kanan dan kirinya. Salah satu hal yang menarik adalah diketahui bahwa gerbang masuk menuju halaman kelenteng seperti yang tertera pada video masih merupakan gerbang asli yang sudah ada sejak didirikannya kelenteng pada 1869. Vihara atau yang juga masih sering disebut sebagai kelenteng Lupan memiliki halaman depan yang luas yang sering digunakan untuk kegiatan seni bela diri seperti kungfu beraliran Tai Chi Chuan dan Wushu Chuan. Selanjutnya teman saya Gifford akan membahas mengenai apa saja yang ada di dalam kelenteng tersebut. Jadi Gifford, apa saja yang dapat kita temui di dalam Vihara Lupan? Di depan bangunan Vihara Lupan, kita disambut oleh 3 patung Buddha yang diletakkan secara berjejer. Patung-patung tersebut diperoleh dan dipasang pada tahun 2003. Di samping patung tersebut, kita dapat melihat sisa serpihan perahu naga yang dulu dipakai oleh pedagang dan tukang kayu peranakan Guangdong untuk pergi ke Tangerang melalui sungai. Di sisi kiri dan kanan bangunan wihara, kita dapat melihat berbagai ikonografi dewa-dewa dalam kepercayaan Tionghoa, seperti belati Quan Kong dan penggaris Lupan. Di dalam bangunan wihara terdapat 3 altar.
Altar di tengah merupakan altar Lupan, sang pelopor di bidang insinyur dan arsitektur yang diagungkan. Altar tersebut masih asli dari abad ke-18. Sementara, altar di kanan Lupan adalah altar Kuan Im, sang bodhisatwa belas kasih. Di sisi kiri, terdapat altar Sang Harama, sang bodhisatwa kejujuran dan keberanian. Kedua altar tersebut dipasang setelah kelenteng Lupan bertekan sisi menjadi wihara Lupan. Di sisi kanan interior wihara Lupan, terdapat daftar nama-nama orang yang ikut terlibat dalam pembangunan kelenteng tersebut. Sementara, pada sisi kiri interior wihara, terdapat tulisan sejarah ringkas mengenai figur Lupan. Dibandingkan dengan wihara-wihara besar, wihara Lupan memiliki sedikit sekali pengunjung dan jarang diketahui oleh masyarakat luas. Kami harap melalui video ini, wihara Lupan dapat dikenal oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.